الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قبل كل شيء أيا نشكر الله جل جلاله الذي قد أعطانا نعما كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المسجد المبارك وفي هذه المناسبة المباركة لأداء صلاة الجمعة جماعة. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. أيها الحاضرون الكرام, jamaah Jumat yarhamuni wa yarhamukumullah. Selaku khatib pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada kaum muslimin yang hadir. Mari kita selalu dan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sejenak meninggalkan urusan-urusan duniawi kita. Mari kita duduk dengan penuh kekhusyuan dan ketawaduan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan khatib juga mengingatkan kepada para jamaah untuk tidak berbicara dengan teman di sebelahnya, karena barang siapa yang berbicara dengan teman di sebelahnya sedangkan khatib berada di atas mimbar, faqad lagha fala jumu'atalah, maka dia telah berbuat sia-sia dan Jumatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun al-kiram, yarhamuni wa yarhamukumullah. Untuk tema khutbah kita hari ini adalah, tema ini Bapak kutip dari kitab Ihya Ulumuddin jilid yang pertama dengan sedikit perubahan, yaitu Fadilatut Ta'allum wa Ta'lim, keutamaan belajar dan mengajar. Fadilatut Ta'allum wa Ta'lim. Hadirin jamaah Jumat yarhamuni wa yarhamukumullah, siswa SMA Negeri 22 yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi sebagian kita, belajar dan datang ke sekolah hanya merupakan rutinitas sehari-hari saja. Mungkin bagi sebagian kita, belajar di sekolah hanya untuk mematuhi kewajiban sekolah saja. Atau mungkin bagi sebagian kita, ada yang datang ke sekolah dan belajar di sekolah hanya untuk mendapatkan uang jajan dari orang tuanya saja. Padahal anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kaji lebih dalam lagi, ternyata menuntut ilmu itu atau belajar itu mempunyai keutamaan-keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang pertama adalah bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kita. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat.
Artinya apa? Anak-anakku sekalian, bahwasanya kalau seandainya kita berilmu, kita seorang terpelajar, berilmu pengetahuan, maka Allah akan mengangkat derajat kita beberapa derajat. Baik derajat kita di atas dunia maupun nanti derajat kita di akhirat kelak. Dan Allah juga mengatakan dalam firman yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kata Allah Subhanahu wa taala. Hadza su'al la yahtajul ijabah. Ini pertanyaan dari Allah, tapi Allah tidak membutuhkan jawaban. Kenapa? Karena Allah sudah tahu jawabannya. Bahwasanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu berbeda, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sama anak-anakku sekalian. Orang yang berilmu, cara berbicaranya berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu, cara berpakaiannya berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu, sopan santunnya beda dengan orang yang tidak berilmu. Tunjukkan diri kalian, buktikan diri kalian bahwasanya kalian adalah orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang berilmu, dan orang yang berilmu itu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kemudian keutamaan yang kedua bagi orang yang berilmu itu adalah Allah akan memudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memudahkan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat ini anak-anakku sekalian, surga hanya fata morgana saja. Tapi nanti di akhirat, setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini, surga akan menjadi nyata dan dunia hanya tinggal kenangan belaka. Orang yang mencari ilmu, orang yang menuntut ilmu seperti kita saat ini akan dimudahkan oleh Allah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah orang yang mencari ilmu, orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar itu disamakan derajatnya dengan fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji', maka dia seakan-akan berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia pulang ke rumahnya. Kita tahu jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah, menjaga agama Allah, mempertahankan agama kita, mempertahankan negara kita, mempertahankan darah dan kehormatan kita, merupakan pahala yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata di sisi Allah, orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar itu sama derajatnya dengan orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya anak-anakku sekalian ada apa-apa dengan kita di jalan, umpamanya di dalam perjalanan kita dari rumah sampai ke sekolah, ada kejadian yang tidak mengenakkan bagi kita, umpamanya sampai kita meninggalkan dunia, sampai kita meninggal ketika kita dalam perjalanan menuntut ilmu, maka insya Allah kita akan tercatat sebagai syahid fi sabilillah. Kemudian keutamaan selanjutnya adalah bahwasanya orang yang sedang belajar itu dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridal lima ya'mal. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala menaungi sayap-sayapnya bagi orang yang sedang menuntut ilmu, bagi orang yang sedang belajar.
ridho lima ya'mal, karena ridho dengan apa yang dia lakukan. Artinya apa anakku sekalian? Ketika kita sedang belajar di kelas, sedang mencari ilmu, sedang menuntut ilmu, maka pada saat itu sayap-sayap malaikat sedang menaungi kita. Mungkin kita tidak melihatnya, tapi inilah nyata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yarhamuni wa yarhamukumullah. Kemudian timbul pertanyaan, itu untuk orang yang menuntut ilmu. Bagaimana dengan kami, guru-guru yang mengajarkan ilmu kepada anak-anaknya? Tenang bapak-bapak dan ibu-ibu guru sekalian, secara logika saja, kalau untuk yang belajar saja, untuk yang mencari ilmu saja, begitu Allah tempatkan di tempat yang mulia, Allah berikan keutamaan kepada mereka, apakah lagi kepada orang yang menyebarkan ilmu tersebut? Apalagi lagi kepada orang yang mentransfer ilmu tersebut, yang memberikan ilmu tersebut? Tentu lebih mulia lagi posisinya. Dalam sebuah hadis dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha subhanahu wa ta'ala wa malaikatahu wa ahla samawatihi wa ardihi hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta fil bahr la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, wa ahla samawati wa ardi, dan seluruh penghuni langit dan bumi, hatta namlata fi juhriha, sehingga semut-semut pun yang ada di lubangnya, wa hatta al-huta fil bahr, dan juga ikan-ikan yang berada di lautan, la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Mereka berdoa dan berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia yang lain. Artinya apa, bapak-bapak guru sekalian? Ketika kita mengajarkan kebaikan kepada anak didik kita, ketika kita mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anak didik kita, maka seluruh penghuni langit dan bumi ini, bahkan semut di dalam lubangnya, ikan yang ada di lautan, semuanya berselawat dan berdoakan kita semua, bapak dan ibu guru. Maka ikhlaskanlah niat kita untuk mengajarkan anak-anak kita. Ilmu yang sudah kita ajarkan kepada anak-anak kita, ketika ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak kita, maka walaupun nanti kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini, pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita dalam belajar diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, sehingga bisa menjadi pedoman hidup dan kehidupan kita di masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu